Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua kami merasakan sukacita Tuhan di tengah persekutuan yang manis dan indah ini. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan melalui setiap pujian kami, melalui setiap penyembahan kami. Ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan di tengah kami. Biarlah Tuhan pada saat hari ini kami diperlengkapi dengan firman, dan biarlah firman itu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memimpin setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan ada di dalam setiap hidup kami, memimpin kami, menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan di setiap langkah hidup kami, dengan sayap-Mu
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab dengan sayang-Mu Tuhan, dengan sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sambil makin berdiri bersama, dengan sayap-Mu Tuhan, kami mau terbang lebih tinggi lagi. Bahkan di tengah badai kehidupan kami Tuhan, kami mau lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Engkaulah kekuatan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Lebih sungguh lagi katakan, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sambil mengangkat kedua tanganmu, dengan sayang-Mu, dengan sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Haleluya. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
kekuatan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tinggi. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami serahkan hidup kami. Haleluya, Yesusku, Rajaku. Kau pun nantikan, Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah. Kau pun nantikan Tuhan. Amin Tuhan. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Sebab dengan sayap-Mu Tuhan, kami mau terbang lebih tinggi lagi, melewati setiap masalah, melewati setiap tantangan, melewati setiap pergumulan hidup kami. Sebab kekuatan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami, kekuatan-Mu Tuhan yang selalu memimpin kami, kekuatan-Mu Tuhan yang selalu memberikan kami sukacita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, sebab pertolongan-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman ku katakan, ku pandang wajah-Mu. Kepada Bapak Kepala, pertolonganku datang.
Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu menguatkan kami di pagi hari ini. Kami mau belajar Firman-Mu, buka singkapkan segala perkara bagi kami semua, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran Firman-Mu. Kami boleh memahami dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasa. Dalam nama Yesus kami tolak, kami tangking ke dunia kekelaman tertaruh sempurna maut, hingga hari penghakiman Bapa tiba.
Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 13. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-13. Ya, saya akan bacakan. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Kita akan lihat bahwa dengan tema minggu ini tetap berharap sampai dipulihkan. Ya, tetap berharap sampai dipulihkan. Ya, terkadang kita lihat bahwa masalah demi masalah sering terjadi dalam setiap kehidupan kita berganti, sering berganti. Mau kita suka atau tidak suka, dia akan datang. Ya, tantangan dan pergumulan tersebut amatlah berat, bukan hal yang mudah. Sering kita hadapi hari-hari ini bukan hari-hari yang biasa, tetapi hari-hari yang sangat luar biasa buat kita. Tetapi hari ini kita ada di tempat ini, ya, kita boleh ada di sini, kita berkumpul bersama-sama, kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan, itu luar biasa. Karena apa? Kita merasa bahwa kita butuh Tuhan, bukan kita tidak butuh Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan buat kita. Ya, walaupun kita merasa bahwa Tuhan tidak tolong kita dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, kita merasa Tuhan begitu jauh, tetapi sebenarnya Dia ada bersama dengan kita. Ya, Dia ada bersama dengan kita, Dia menopang kita, Dia memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berdiri kuat, kita bisa berdiri teguh. Coba kita perhatikan baik-baik. Mulai dari ayat yang ke-10. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-10, kita akan lihat di situ. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Bayangkan ketika bangsa Israel itu dibuang, 400 sekian tahun mereka dibuang, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka. Ya, Tuhan berjanji segala hal yang kita alami, ya, persoalan masalah yang kita alami, itu tidak akan melebihi daripada apa? Kekuatan kita. Amin. Amin. Berarti apa? Kita tidak perlu takut. Ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Ketika kita mulai berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya, maka Tuhan ada bersama dengan kita.
Dia tidak jauh, dia hanya sejauh apa? Doa. Tuhan itu hanya sejauh doa ketika kita minta tolong dia. Masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini hanya sejauh doa. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana pergumulan kita dengan Tuhan, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, itu sangat menentukan masalah kita cepat selesai atau tidak selesai. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Yusuf, ya, kita tahu cerita Yusuf dalam kitab Kejadian. Dia antar makanan kepada saudara-saudaranya. Dia ingin lihat saudara-saudaranya, dia rindu ketemu saudara-saudaranya. Sudah berbulan-bulan mereka tidak balik. Karena apa? Mereka lagi ada di Padan. Dia datang dan dia ketemu mereka, tapi mereka merancangkan segala hal yang buruk. Dia ditangkap dan dia dilemparkan ke dalam sungai. Jubahnya dicabik-cabik, dihancurin supaya apa? Dan mereka memotong domba untuk melumuri semua pakaiannya. Bahwa mereka membawa berita bohong kepada bapaknya. Sehingga apa? Mereka katakan bahwa adik kami dimakan oleh binatang buas. Tetapi apa yang direka-rekakan oleh manusia, Tuhan punya rencana yang indah buat Yesus. Ya, Tuhan punya rencana indah. Dia anak kesayangan. Ya, dia anak kesayangan yang ada di samping bapaknya. Dan dia harus diproses Tuhan. Ketika dia diproses Tuhan, pasti dalam hati Yusuf mengeluh, kapan selesai? Ya, masalah demi masalah terjadi. Ya, mereka mau bunuh dia, tetapi tidak jadi. Dan mereka melihat ada saudagar yang lewat, mereka angkat dan menjual dia. Dan dibawa ke Mesir, ditempatkan di sana, dijual ke rumah Potifar. Nah, itu yang terjadi dengan Yusuf. Nah, di situ dia difitnah lagi, dimasukin dalam penjara. Tetapi di mana Yusuf berada, Tuhan menyertainya. Amin. Yusuf tetap kuat. Dia percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Karena apa? Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Kenapa? Kita adalah ahli waris. Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan Yusuf. Dan itu ternyata benar. Tuhan punya cara. Ketika persoalan demi persoalan terjadi sama Yusuf, tekanan demi tekanan terjadi sama Yusuf, fitnahan terjadi sama Yusuf, dia lari, dia tidak lari. Mau lari kemana? Dia budak, mau lari kemana? Tidak bisa lari. Apa yang terjadi? Dan Yusuf pasrahkan hidupnya. Tetapi kepala penjara begitu suka dengan Yusuf. Karena apa? Pekerjaan kepala penjara itu jadi lebih mudah ketika ada Yusuf di sana. Nah, sekarang saya mau nanya, ketika kita ada di tengah-tengah masalah, apakah kita menyukakan banyak orang atau kita menyukakan orang-orang yang ada di sana? Atau kita menjadi orang-orang yang bermasalah juga? Tuhan tidak menempatkan kita menjadi orang-orang yang bermasalah. Di tengah-tengah segala situasi yang sulit, yang sukar, tetapi di situ Tuhan mau angkat Yusuf. Satu hal yang sangat luar biasa. Terkadang kita malu melihat dengan diri kita. Kita melihat bahwa Tuhan itu begitu jauh, Tuhan itu tidak ada dekat dengan kita. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan ada beserta dengan kita. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus di taman di Getsemani, dia berdoa sampai keringatnya itu seperti darah yang menetes. Karena pergumulan
sangat berat. Dia bilang, Bapak. Dia merasa bahwa Tuhan tidak berpihak sama dia. Nah, itu tekanan yang begitu hebat. Tetapi dia tetap percaya sama Tuhan. Ya, dia bisa gunakan kuasanya, dia bisa gunakan otoritasnya, tetapi semua haknya itu telah dicabut. Supaya apa? Dia tidak gunakan itu. Dia pakai apa yang Bapak mau. Dia bilang, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu dari ini. Tetapi tidak. Masalah itu tidak akan berlalu. Masalah itu terus ada dan terus ada sampai benar-benar kita sendiri yang menyelesaikan. Bukan orang lain, bukan keluarga, bukan suami, bukan istri, tapi kita sendiri yang harus menghadapi sampai masalah itu tuntas. Nah, itu yang harus terjadi. Nah, ketika hal itu terjadi sama Yusuf, apa yang terjadi dengan dia? Dia diangkat menjadi orang kedua. Saudara mau terima berkat besar? Saudara mau melihat Tuhan memberkati kita dengan berkat yang besar? Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu. Hadapi tantangan itu. Seberapa besar tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, jangan lari. Tetapi kita berdiri kuat, berdiri teguh di hadapan Tuhan dan minta Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini jangan pernah menyerah. Pergumulan sehebat apapun juga, kita tunggu menanti sampai mujizat itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan berkata begini dalam firman, dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali. Dia akan memulihkan kembali. Berarti apa? Tuhan pulihkan Israel. Nah, di situ ayat 11. Sebelum ayat 11, dan menjaganya seperti gembala terhadap apa? Kawanan dombanya. Tuhan biarkan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Ya, Tuhan bilang di situ, dan menjaganya seperti apa? Gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebus dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Amin. Nah, karena firman Tuhan, muka mereka akan berseri-seri. Karena janji Tuhan, muka mereka akan apa? Berseri-seri. Nah, ini yang harus terjadi. Ketika kita menghadapi situasi yang sesulit, yang sesukar apapun, jangan lari, tapi lari datang sama Tuhan. Berteriak, Tuhan minta tolong. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Terkadang kita tidak melihat ada jalan terbuka buat kita, tetapi Tuhan menyediakan jalan yang terbaik buat kita. Kita melihat bangsa Israel tidak melihat. Mereka ketika keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh musuh dari belakang. Tentara-tentara Mesir tidak mau membiarkan mereka meninggalkan Mesir. Karena ada satu kerugian yang besar. Orang yang membantu di tanah Mesir, segala sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun mereka ada di sana. Tiba-tiba mereka minta untuk keluar. Dan itu bukan satu orang atau dua orang atau 100, 200 orang, itu ribuan orang harus keluar dari sana.
Ketika mereka melihat di depan, di kiri, kanan ada gunung, di belakang musuh menyerang, semakin dekat. Di depan ada laut. Apa yang terjadi? Ketika mereka berteriak minta tolong, Musa datang, Musa berdoa sama Tuhan. Air laut itu terbelah dan mereka bisa berjalan menyeberang. Dan itu luar biasa. Ya, ketika kita tidak melihat ada jalan terbuka, Tuhan bikin jalan yang baru buat kita, sehingga kita bisa melewatinya. Masalah yang begitu pelik, masalah yang begitu berat, semua bisa diselesaikan. Karena apa? Ada Tuhan beserta dengan kita. Jangan panik dalam menghadapi segala situasi. Jangan kita panik, karena seperti orang yang tidak percaya sama Tuhan. Seringkali demikian. Kita sudah panik, kita sudah bingung apa yang harus kita buat. Tetap tenang, percaya sama Tuhan. Tidak usah kita panik dalam menghadapi segala situasi. Kita lihat baik-baik, Tuhan buka jalan. Minta Tuhan buka jalan, pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Di situ dikatakan, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, karena anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Berarti apa? Mereka tidak akan kembali lagi merana. Karena apa? Tuhan sendiri yang memulihkan mereka. Amin. Tuhan sendiri yang memulihkan mereka. Nah, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan sendiri yang memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan kita, kita ngomong, kok bisa, dan kok bisa. Kita bertanya-tanya, kok bisa itu terjadi? Kenapa? Tuhan yang campur tangan. Tuhan ada di pihak kita. Kemenangan demi kemenangan kita raih bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tidak melangkah sendiri, kita tidak berjalan sendiri, baik itu dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala usaha kita, tidak akan. Kenapa? Minta Tuhan hadir di tengah-tengah. Ketika kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, kita akan lihat mujizat demi mujizat pasti terjadi di depan mata kita. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Hari-hari ini kita adalah milik pusaka Tuhan. Ketika kita menjadi milik pusaka Tuhan, kita menjadi ahli waris. Ahli waris. Berarti apa? Orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Di situ dikatakan pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Kenapa? Pemulihan telah terjadi. Perkabungan Tuhan ubah ratap menjadi pujian, menjadi tari-tarian. Sekian lama bangsa Israel meratap sama Tuhan. Kenapa? Mereka ditinggalkan sama Tuhan. Mereka merasa begitu terbuang dan jauh daripada Tuhan. Nah, itu satu gambaran buat kita bahwa ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, ketika kita mulai putus hubungan dengan Tuhan, menjauhkan diri daripada Tuhan, kita akan menghadapi hal yang seperti itu. Kita merasa bahwa kita merana. Nah, Tuhan akan ubahkan itu dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita datang sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita kembali sama Tuhan, kita minta Tuhan tolong kita. Nah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan menolong kita.
Amin. Jangan takut, hadapi semua dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Amin. Katakan di kiri kanan bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memulihkan kita. Seberat apapun persoalan kita, seberat apapun masalah kita hari ini, jangan pernah lari. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Ya, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga setiap keberadaan kita, sehingga kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, kita akan melihat yang bagian lain lagi. Di situ dikatakan apa? Tentang dan pergumulan, tantangan dan pergumulan tersebut amatlah berat. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun keadaan yang dilihat seperti Tuhan tidak menolong kita. Saudara, percayalah dan tetap tekun dalam pengharapan, sebab akan ada waktu di mana Tuhan membuat kita bersukacita lewat pemulihan yang dahsyat, sehingga kita terus bersorak-sorai dan mengucap syukur kepada-Nya. Nah, Tuhan mau kita tetap bersorak-sorai, memuji Tuhan. Kalau tadi pujian mengatakan kita tetap memuji Tuhan, bisa mengalahkan kekuatan lawan. Ya, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Berarti apa? Menghancurkan benteng-benteng, ya palang-palang pintu yang begitu besar, yang menghambat, yang menghalangi. Tuhan hancurkan dengan pujian dan penyembahan. Nah, ini yang Tuhan merindu, supaya apa? Kita perhatikan baik-baik. Ketika punya masalah, gak usah marah-marah, ya, gak usah ngomel-ngomel. Kita hanya angkat, naikkan pujian dan penyembahan. Ya, lagu yang kita tahu, kita mulai menyembah. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyi dan bersorak. Nah, Tuhan mau kita bernyanyi dan bersorak, bergembira. Kenapa? Firman Allah berkata, sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita. Ya, ketika sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita, masalah kita lupa. Kenapa? Tuhan mengangkat setiap masalah yang kita alami. Serahkan itu sama Tuhan, dan Tuhan akan membuat sukacita Tuhan itu mengalir melimpah dalam hati kita. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itu akan terpancar nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya itu sukacita itu mengalir terus dalam hati kita. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak usah takut. Kondisi hari-hari ini semakin tidak baik. Sekarang kalau kita perhatikan orang-orang pejabat-pejabat kita, Kementerian Keuangan, BI dan semua lagi pusing. Kenapa dolar tidak turun-turun? Ya, kenapa bunga bank semakin hari semakin naik, semakin tinggi, dan mereka pusing. Kita nggak usah pusing. Ya, harga sayur di tukang sayur masih murah, masih sanggup kita beli, masih kita bisa nikmati. Amin. Amin. Nggak usah kita takut. Cabai mau berapapun harganya tetap masih kita bisa beli. Kita masih bisa makan. Ya, nggak usah kita takut ya begitu. Tetap bersukacita. Ya, tetap bersukacita dalam segala keadaan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau supaya apa? Kita pelihara itu. Sukacita Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita, mengalir dalam hati kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa apa yang Tuhan rindukan,
terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat ayat 14 di situ dikatakan, Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan firman-Nya, dengan hal-hal yang luar biasa baik, dan Tuhan akan memberikan itu semua yang terbaik buat kita. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Tinggal bagaimana kita percaya. Tinggal bagaimana kita mengaminkan itu dalam hidup kita. Janji Tuhan belum datang, kita udah ngomel-ngomel. Kapan. Kalau dunia bilang begitu. Gak usah. Tetapi tunggu waktu Tuhan. Ya, sampai waktunya dipulihkan, ya, sampai mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, tunggu sampai hal itu terjadi. Berarti apa? Menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar itu bukan hal yang gampang. Tetap tenang, tetap sabar. Nah, kita mesti jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, sehingga kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita perhatikan baik-baik. Tunggu sampai mujizat terjadi. Ya, tunggu sampai mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Di situ kalau kita tetap berharap sampai dipulihkan, ya, sampai mujizat itu terjadi. Berarti apa? Kita tetap menanti janji Tuhan itu digenapi. Sambil kita terus berjalan, sukacita Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Gak usah kita marah-marah, gak usah kita ngomel-ngomel, gak usah. Buang itu jauh-jauh, karena memang iblis mau supaya apa? Kita terganggu, ya. Kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita mulai mengandalkan diri kita, dan kita mulai menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Firman Allah bilang itu terkutuk. Kita bukan orang yang terkutuk, tetapi kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, itu yang Tuhan serahkan pada kita. Kalau kita tahu posisi kita sebagai anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan surga, apa yang Bapa punya adalah kita punya. Tinggal kita bagaimana menikmati, bagaimana kita raih, bagaimana kita bisa menikmatinya bersama-sama. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Tetap percaya sama Tuhan, jangan lari ketika ada masalah. Tetap andalkan Tuhan, pegang janji Tuhan itu, biar janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Mana Bapak? Oh, mari. Iya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah. Ya, di luar sana, kalau kita dengar berita, kita baca koran, kita nonton TV, kita lihat media sosial, berita yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi bagaimana? Kembali lagi, kita mau tergantung kepada hal-hal yang demikian, atau kita mau kembali kepada firman Tuhan. Tergantung dengan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu adalah iya dan amin dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Mari kita Alkitab kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami tetap berharap sampai kami dipulihkan. Kami tetap menunggu sampai mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saya minta Bapak Ibu semua, mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan.
Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita cek kembali, kita cek dan recheck kembali hati kita. Ada hati kita yang masih marah, ada hati kita yang masih tersinggung, ada hati kita yang belum dipulihkan. Mari kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, Engkau dengar setiap seruan kami, Engkau dengar setiap pergumulan kami hari-hari ini dalam setiap pribadi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, ya, haleluya. Terima kasih Pak. Engkau angkat Engkau telah mengangkat setiap masalah, setiap persoalan yang kami bawa kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah sampai mujizat itu nyata dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan terkadang kita boleh. Terkadang kita merasa tak ada jalan
Biarlah sampai mujizat itu nyata dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Engkau terus bekerja dalam setiap pribadi pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, kami telah dipulihkan, kami telah disembuhkan Tuhan. Engkau telah membebaskan kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya dengan kami, amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberi persembahan. Ya, mari Bapak Ibu, kalau sudah kita bangkit berdiri, kita mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang telah memulihkan kami Tuhan, Engkau yang telah menyembuhkan kami, Engkau yang telah menguatkan kami dan meneguhkan kami. Taruh firman itu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan juga pada siang hari ini Tuhan, ada persembahan yang telah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Engkau memberkati setiap persembahan ini, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
13. Mama DJ Sama Aiko tanggal 16. Aiko 16. Haleluya. Iya. Ada lagi? Iya, tanggal 18 itu kan hari Minggu. Tanggal 17 kita merayakan kemerdekaan. Jadi 18 itu kita setelah ibadah itu ada acara sama-sama. Mungkin nanti ada yang siapkan game dan segalanya. Kita rame-rame dan nikmati acara sampai selesai. Amin. 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 Haleluya. Tommy, Samuel mesti ikut. Haleluya. Iya. Ada lagi? Oh, bajunya merah. Bukan putih. Ada yang merah, ada yang putih. Hah? Ada yang merah, ada yang putih. Campur. Gak apa-apa. Haleluya. Atau celana merah, baju putih, atau baju merah, celana putih. Iya, oke. Jadi terserah, ya. Haleluya, kita kumpul sama-sama dan kita nikmati tentang kemerdekaan. Haleluya. Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami serahkan semua rentetan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini, biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau sertai kami dalam perjalanan, roh maut, kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sisa hari kami bersama dengan keluarga, Engkau tetap pimpin, Engkau tetap tuntun kami. Biarlah sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga berkati kami semua. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, apa saja yang kami lakukan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, Tuhan. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami juga berdoa buat mamanya DJ dan juga Aiko yang baru ulang tahun. Mamanya DJ tanggal 13, Aiko tanggal 16. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkati mereka dengan luar biasa. Engkau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Umur 1 tahun Engkau tambahkan kepada mereka, dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup mereka hari lepas hari, Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau pimpin, Engkau berjalan di depan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, di mana Tuhan yang pada tanggal 17 nanti akan merayakan kemerdekaan di IKN. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih dan pimpin, dan juga dalam perjalanan dari Jakarta, bahkan dari daerah-daerah menuju ke IKN pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan ada di sana beserta, Tuhan. Engkau pimpin para pemimpin kami yang ada di sana. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan GBI dalam tangan-Mu, Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang dalam ibadah dalam hari Minggu ini kami serahkan dalam tangan. Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus.
Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.